Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bangun, dan kami ingin merasakan cinta kasih Tuhan sepanjang hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami melangkah menurut perkataan dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang sederhana untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini kepada kami semua. Urapi lidah, pikiran, perkataan hamba-Mu, supaya pesan Tuhan nyata bagi kami semua. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah punya pergumulan berat ataupun ringan, sedang, dan sebagainya? Tergantung pola pikir kita. Mungkin kita pandang berat, yang bagi orang lain belum tentu berat. Mungkin kita anggap ringan, yang orang lain anggap berat. Tetapi pergumulan-pergumulan kita masing-masing kita punya. Itu sebabnya apa yang kita lakukan ketika kita punya pergumulan yang rasanya sangat berat, rasanya begitu sulit untuk diatasi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu, yaitu sebuah cerita yang diceritakan oleh Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21. Perikop yang diberikan adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Pada waktu itu, para murid sudah mulai malam. Mereka ingin pergi menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah mulai gelap. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedangkan ada masalah serius bagi mereka ketika mereka sedang mengendarai dalam perahu itu. Kata Alkitab, sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi karena ada angin kencang, sebagian besar para murid adalah nelayan. Tetapi mereka tahu angin ini sangat kencang. Ini persoalan serius bagi kehidupan mereka. Bisa merenggut nyawa mereka, karena mereka mungkin bisa mendengar dari teman-teman, rekan saudara mereka yang mungkin sudah meninggal oleh karena gelora atau badai yang sangat besar itu. Itu sebabnya mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan Alkitab menceritakan mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati mereka dalam perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, karena mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Karena mana mungkin kalau orang bisa berjalan di atas air dengan kedalaman yang sangat dalam. Itu sebabnya mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Sudah ketakutan akan badai yang besar, mereka juga mengalami ketakutan ketika mereka melihat sosok yang mereka ketahui itu adalah Tuhan Yesus. Itu ketakutan yang luar biasa mereka alami. Tetapi disinilah Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus memberi teguran kepada mereka, menunjukkan siapa identitas dirinya. Ini aku, jangan takut. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu? Jangan takut, karena sekarang aku bersama-sama dengan kamu. Jangan takut, karena sekarang aku ada di dalam engkau. Jangan takut, sekarang aku bersama-sama dengan engkau. Satu keyakinan, suatu pesan yang Tuhan sampaikan kepada muridnya. Kalau dia hadir, maka ada kekuatan, ada pertolongan yang diberikannya. Apa buktinya kalau kita membaca ayat 21? Maka mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai dari yang mereka tujui. Ketika Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus hadir dalam diri mereka, maka tujuan mereka sampai kepada tujuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini saya mengajak kita semua mengizinkan Yesus hadir dalam hidup kita, supaya perjalanan hidup kita itu sampai. Perjalanan hidup kita itu pada tujuan yang benar.
Berjalan hidup kita kepada tujuan yang betul-betul yang kita harapkan. Itu sebabnya izinkanlah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanmu. Izinkanlah dia bertakhta dalam diri engkau, dalam keluargamu, dalam usahamu, bahkan dalam segala yang kau lakukan, pendidikanmu. Izinkanlah dia hadir, supaya engkau bisa merasakan hadirat Allah sampai kepada tujuan yang benar. Itulah kebenaran firman Tuhan. Tanpa Tuhan mungkin kita bisa berhasil, tapi tujuannya belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan bersama dengan engkau, tujuanmu pasti benar. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Biarlah kami dikuatkan melalui kebenaran firman ini. Kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah untuk Engkau Bapa. Dan kami rindu bersama dengan Engkau kami berjalan kepada tujuan yang benar. Berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah mereka berjalan dalam pimpinan-Mu senantiasa. Haleluya Bapa. Amin. Tuhan memberkati sidang jemaat semua.